Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di technical meeting Dura Challenge 2022. Nih, Dura Challenge-nya akan mulai besok nih. Sebenarnya nanti ya dini hari jam 12 malam. Kalau ada yang mau mencoba olahraga malam, mau kasih setoran perdana, silakan gitu. Nah, semoga di sini teman-teman semua udah pada daftar ya. Nanti akan dijelaskan sekali lagi kalau misalnya belum daftar, kayak masih galau gitu, ikut enggak ya gitu. Nanti akan dikasih tahu mana sih kita harus daftar, kemudian sebentar. Kayaknya ini harusnya aku di pin. Nah, sorry, biar kelihatan mukanya. Nah, jadi Dura Challenge akan dimulai per jam 12 malam nanti sampai di tanggal 27 Maret. 1 bulanan ya kira-kira. Nah, karena ini 1 bulan nih bakal bergerak, bertumbuh bersama nih seperti yang ada di virtual background. Nah, udah tahu belum nih nanti Dura Challenge-nya mesti ngapain aja gitu. Terus ada bedanya nggak sama Dura Challenge yang dulu yang tahun 2020? Terus semua perlengkapan buat menunjang nanti nih 1 bulan bergerak udah siap semua belum? Ya, mau running gear, mungkin jamnya, atau juga ya pastinya badannya ya, gitu. Apalagi kita tahu sendiri Omikron lagi merajalela nih teman-teman, banyak yang positif, yang harus isoman. Jadi gimana sekarang strateginya supaya dalam 1 bulan ini teman-teman yang sudah mendaftar tetap bisa menjalankan Dora Challenge 2022 dengan seoptimal mungkin. Gitu. Nah, guidelines-nya udah dibagikan. Memang belum diposting di Instagram secara satu persatu, tapi sudah ada linknya di bio Instagramnya ITB2K Duracell. Gitu. Jangan, kalau belum follow IG-nya jangan lupa follow IG. Jadi di Linktree itu ada banyak link yang berhubungan sama Dura Challenge 2022. Termasuk diantaranya adalah guidelines gitu. Guidelines ini memang ya namanya guidelines ya panjang gitu karena memang banyak hal yang coba diakomodasi oleh dan diatur ya oleh Komdis, divisi Komdis dari tim Dura Challenge. Jadi semoga challenge ini bisa berjalan senyaman, seaman, dan sefair mungkin sampai nanti selesai. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham nih, udah lihat guidelines keburu pusing. Ini banyak banget sih. Kayak apa tadi paparan, kayak slide paparan gitu. Nah, kalau misalnya masih ada yang bingung mengenai rules atau gimana sih nanti apa namanya tata caranya melakukan tantangan olahraga di luar, nanti hari ini bisa tanya. Dan hari ini technical meeting ini terbatas ya hanya untuk ITB2K Duracell. Dan ini direkam, nanti akan diupload juga di YouTube Live. Gitu. Nah, kita akan buka forum diskusi. Bisa juga teman-teman sambil share ke grup jurusan. Kalau misalnya ada yang belum di-share lagi link untuk si technical meeting ini. Kalau misalnya ada yang belum bisa hadir tapi mau titip pertanyaan, mangga nanti bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat dulu atau nanti kita bisa sih buka sesi tanya jawab dengan raise hand. Seperti itu. Nah, selain tantangan bergerak ada juga event gitu ya. Karena ada Healthy Life Campaign buat ngeramein Dura Challenge 2022. Nah, hari ini malam ini yang akan ngomong nih akan ada 2 speaker. Satu dari perwakilan tim Komdis, itu ada Om Fari dari Geologi 2000, dan nanti dari tim event akan ngasih bocoran sedikit karena besok kita sudah memulai, tentunya ada perayaan ya untuk memulai Dura Challenge 2022. Nanti ada Bu Cipi dari Sipil 2000 yang akan menjelaskan sedikit grand launching besok ada apa aja ya. Oke, kita langsung pindah ke Om Fari.
Bentar, di pin dulu. Nah. Halo Om Fari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya kan? Udah siap kayaknya ini. Alhamdulillah. Udah siap buat Dura Challenge 2022 besok nih. Ya. Wih, topinya Dura baik. Ya, ini pakai apa? Atribut-atribut Duracell dan ekskulnya. Gitu. Oke, Om Fari, ini kita langsung ya. Om Fari akan jelasin critical point. Nggak akan dibacain kok kayak dongeng. Itu guidelines. Ya, jadi ada critical point mengenai Dura Challenge 2022 dimulai dari pendaftaran, pelaksanaan olahraganya, dan nanti gimana perekaman aktivitas. Karena kita menggunakan aplikasi Strava yang akan ditarik masuk ke website resmi duracell.id. Oke, silakan Om Fari. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, besok acaranya akan segera dimulai. Tapi supaya tercatat, jadi semua itu harus punya Strava. Jadi pastiin teman-teman semua udah punya Strava dan sudah daftar. Jadi pendaftarannya itu ada di yang duracell.id itu. Di situ nanti kalau misalkan belum pada daftar, cepetan daftar. Karena apa? Karena link buat menggabungkan Strava dengan challenge kita itu ada di web sana. Dan harus sudah daftar tentunya. Kemudian yang dihitung adalah aktivitas yang dilakukan setelah pendaftaran. Jadi kalau misalkan teman-teman aktivitas setiap hari gitu 2 jam atau berapa lama gitu, tapi kalau misalkan belum daftar dan baru daftarnya tanggal-tanggal akhir pendaftaran, misalkan tanggal 14 gitu ya, berarti yang terrekord itu nanti dari tanggal 14 sampai tanggal 27-nya. Yang sebelumnya belum masuk. Oke, ini untuk nanti bisa dilihat udah di-share juga. Ini pendaftarannya seperti ini. Kemudian ini nih. Semua harus tercatat di Strava. Kalau misalkan tidak tercatat di Strava berarti tidak terhitung sebagai aktivitas di Dura Challenge ini. Kemudian yang dihitung di sini adalah moving time. Jadi kalau misalkan kita pergi kemana gitu, misalkan jalan-jalan ke mall gitu atau shopping kah, aktivitasnya direkord, tapi cuma nungguin istrinya belanja, dianya duduk gitu, nggak bergerak, ya nggak catat sebagai moving time. Tuh. Nah terus secara umum seperti itu. Nanti kemarin ada yang sempat nanya, kalau misalkan jalan di rumah gimana sih? Jalan di rumah, sepeda di rumah, apapun nggak jadi masalah gitu, asal link ke Strava. Mungkin ada perlu beberapa tambahan gear ya, supaya aktivitasnya tercatat dan terhitung sebagai moving time. Tuh, terus kalau misalkan mau olahraga tenis kah, badminton segala macam nggak apa-apa. Tapi GPS-nya jangan lupa dihidupkan supaya nanti tercatat sebagai moving time, karena ada beberapa poin misalkan kita terhitung moving time berapa gitu, tapi jaraknya 0, itu nanti bakal masuk ke aktivitas yang mencurigakan. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin detailnya bisa dilihat di guideline ini. Terus nanti ya ini biar fair aja. Jadi nanti kalau misalkan ada aktivitas yang mencurigakan, mungkin bakal ditegur oleh Kombis. Dan kalau misalkan dirasa keterlaluan quote unquote, nanti bisa dihilangkan aktivitasnya, tapi masih tetap bisa ikutan Dura Challenge. Kemudian untuk masalah door prize, di state di situ at least 150 menit bergerak
lari atau jalan, atau 240 menit untuk bersepeda. Dalam Jadi kalau 1 minggu ya? misalkan jadi kalau misalkan dua-duanya itu dapat 2 kali kesempatan buat ikut door prize pada minggu yang sama. Gitu. Tapi mohon maaf kalau misalkan sudah pernah menang, ya berarti minggu-minggu berikutnya kesempatan buat ikut door prize nggak ada. Tapi di akhir sesi nanti bisa dapat bisa ikut lagi yang namanya grand door prize. Cuma ada syaratnya tuh. Jadi minimal yang syarat 150 menit atau 240 menit buat bersepeda itu setidaknya ada 2 kali dalam 4 pekan itu. Itu aja sih mungkin. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, teman-teman udah buatkan frekuensi ask question-nya dan sudah ada jawabannya di sana, jadi mungkin bisa dijawab di sana. Oh iya, banyaknya teman-teman yang pakai iPhone itu bermasalah kenapa balik lagi gitu. Itu di situ ada di FAQ nomor 3 tuh. Jadi harus di-refresh dan setelah di-refresh itu resolve sebetulnya. Itu aja sih mungkin ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang atau apa, ya bisa ditanyakan di mana chat atau pertanyaan, atau bisa lihat sendiri di Q&A sama si guideline ini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan juga ya. Tadi sempat terlihat bahwa bedanya dengan waktu tahun 2020, waktu tahun 2020 masih bisa manual input. Tahun ini enggak. Jadi memang itulah kenapa kalau sudah mendaftar dipastikan memang aktivitasnya terekam. Seperti itu. Kemudian ada batasan cabang olahraga, tidak seperti waktu 2020 di mana ya udah gerak aja, mau workout, mau naik turun tangga itu masih dihitung, tapi untuk tahun ini nanti di Strava ada ketika kita merekam itu ada pilihan-pilihan cabang olahraganya, yang diterima hanyalah run, walk, dan ride. Right. Jadi kalau tadi Om Fari bilang, oh kalau mau badminton, mau tenis, silakan. Tapi yang diklik bukan badminton dan tenis ya ketika merekam. Itu yang diklik adalah walk misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga perlu dipastikan GPS menyala. Ya, kalau GPS-nya nggak dinyalain, nggak kerekam, gitu misalnya. Itu beberapa hal teknis yang kadang ya kayak saking kita udah biasa gitu. Ternyata sayang udah bergerak, ternyata hasilnya tidak diakui gitu. Karena perekamannya kehilangan elemen-elemen yang membuat hasilnya jadi sah. Seperti itu. Nah, untuk yang treadmill dan indoor cycling itu pakai Swift ya, kalau koreksi kalau misalnya salah. Harus ada gear seperti jam, misalnya jam olahraga, sport watch atau sport band, yang nanti biasanya terhubung langsung dengan si Strava. Seperti itu. Bisa teman-teman tanyakan misalnya di jurusan dulu, atau misalnya sudah tergabung di grup Duracell, bisa langsung tanya untuk membantu misalnya, karena ada beberapa merek ya, beberapa merek yang tidak bisa langsung connect synchronize ke Strava, harus pakai third party app. Nah, itu harus diatur dan dicobain dulu. Ya, itu ya. Mungkin ada teman-teman yang terpaksa misalnya karena isoman tapi pengen tetap ikutan gitu kan. Nah, ini harus diatur gimana bisa berolahraga di dalam ruangan tapi tetap bisa setoran moving time ke Dora Challenge 2022. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ada titipan-titipan. Tambahan, sorry. Gimana? Jadi kalau misalkan kita nggak pakai jam, lari, jalan, atau sepeda pakai HP, hati-hati.
kadang Strava suka mati sendiri kalau misalkan kita nggak bikin dia aktif at background or something gitu. Jadi pastikan lagi kalau misalkan iya. Jadi jangan sampai kita udah jalan misalkan 5 kilo gitu atau lari 10 kilo, sepedahan 25 kilo, ternyata di tengah-tengah mati gitu kan, nggak kerekord. As long dia nggak kerekord ya nggak kehitung sama Dura Challenge kita itu. Itu aja sih tambahan sih. Ya. Jadi itu dia kenapa persiapan itu penting. Ya selain badan, gear-nya juga harus dipastikan prima ya, jangan sampai nanti lagi lari jamnya habis baterainya atau HP-nya lupa dicas gitu kan. Jadi memang harus benar-benar ada persiapan seperti itu. Ada minimal perekaman nggak ya? Maksudnya sekali ngerekam minimal berapa menit, ada nggak ya? Untuk Dura Challenge kali ini nggak ada sebetulnya. Cuma kami sarankan untuk bergerak minimal 20 menit. Karena ada apa namanya? Ya, studi yang menyebutkan bahwa awal-awal itu dia baru membakar gula atau pemanasan segala macam, nanti setelah di atas 20 menit baru mulai optimum gitu. Jadi kenapa kita menyarankan untuk minimal beraktivitas selama 20 menit supaya efeknya lebih terasa gitu. Ya, itu masukan juga untuk teman-teman, jangan kayak tetap diperhitungkan juga dan supaya Dura Challenge ini optimal hasilnya untuk badan, jadi diatur jadwalnya sebaik mungkin. Jadi olahraganya juga nggak yang oke deh asal syarat deh gerak 5 menit udah gitu. Tapi kita juga pengen kasih yang terbaik ya untuk badan kita gitu. Jadi itu tadi minimal bergerak 20 atau 30 menit untuk setiap aktivitas. Jadi manfaatnya untuk badan juga lebih terasa. Ada pertanyaan lainkah? Nanya dong, kalau misalnya ada yang mencurigakan gitu ya, tes suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Kalau misalnya ada yang mencurigakan gitu ya aktivitas Strava-nya itu gimana ya cara ininya, langkah-langkah untuk ininya dari panitia? Apa langsung aja di delete atau ada yang ngejapri dulu atau gimana? Oke, mungkin nanti Bang Riki bisa bantu juga sedikit. Jadi ada skripnya sendiri gitu untuk aktivitas-aktivitas yang dirasa mencurigakan. Jadi nanti ada report masuk ke Komdis. Apakah misalkan ini kok aktivitas sampai 8 jam gitu nggak berhenti gitu. Sementara bergeraknya cuma 200-300 meter atau 0 sama sekali gitu. Atau kalau misalkan katakanlah kita jalan dari rumah ke gang depan buat naik angkot, terus lupa dimatiin Strava-nya pas giliran naik angkot, terus ke bawah jalan jadi cepat gitu, itu kan speed atau pace-nya jadi nggak umum ya. Itu nanti masuk juga ke Komdis. Itu nanti bakal coba dijapri atau ditanyakan ke pesertanya, terus istilah kata dapat kartu kuning. Jadi kalau misalkan nanti sampai beberapa kali tertangkap tangan seperti itu melakukan aktivitas yang mencurigakan, itu nanti aktivitasnya nggak akan dikasih masuk. Itu sih mungkin Prof, kalau misalkan mau ditambahkan silakan. Silakan teman-teman tim Komdis, mungkin ada yang mau menambahkan? Halo, sorry, baru ngambil headset. Ya, belum ada sih, belum ada tambahan. Tergantung yang pertanyaan aja deh, mendingan diskusi aja.
Nggak itu tadi, kalau misalkan ada aktivitas mencurigakan, pertanyaannya itu aktivitas Oh. mencurigakan. Ada langkah-langkahnya nggak, Tadi bilang, penegurannya, terus batasnya berapa Oh. kali gitu misalnya dia Ya. melanggar seperti itu. Jadi kalau aktivitas mencurigakan nanti ada komdis kan ya, itunya Pak Edwin tuh. Ya, jadi nanti langkahnya adalah pertama diklarifikasi ke yang bersangkutan, apakah ini apa namanya kesalahan atau ada terindikasi memang sengaja curang misalnya ya, Naja bilang jalik. Cuman nanti kalau misalnya sudah terklarifikasi itu nggak sah, ya akan dihapus datanya dari sistem. Kemudian kalau misalnya orang yang sama sampai 3 kali ada data yang nggak wajar seperti itu, kita nggak ada warning sih, cuman nanti setelah 3 kali ya orang yang bersangkutan bisa tetap ikut challenge, cuman datanya nggak akan diperhitungkan untuk door prize dan juga nggak akan masuk ke data akumulasi jurusan, itu aja. Gitu. Tapi kalau mau tetap ikutan challenge-nya memang enggak, gitu kan, sama-sama biar sehat ya. Gitu. Ya begitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ya, mungkin ada yang bisa cek ke ini, tadi lupa mau cek ke website. Sudah ada berapa sih yang daftar per malam ini? Kalau boleh kasih bocoran. Udah ada 275 orang, Win. Oh, 275 orang. Ada data dari berapa jurusan? 26 jurusan. Wow, 275 peserta dari 26 jurusan. Apakah perlu ditanya nih jurusan mana yang paling banyak mendaftar? 3 besarnya dong, mau tahu jurusan mana nih yang paling rajin daftar? Elektro. Nomor 1 apa? Elektro? Elektro nomor 1. Nomor 2? Plano nomor 2. Planologi nomor 2, nomor 3? Nggak usah bilang-bilang plano lah, ntar dikira sombong lagi. Oke. Yang ketiga? Geodesi. Udah nyiapin kaos loh geodesi loh. Oh ya. Kalau merasa pengen jurusan kamu nih, harus banyak nih pasukannya di Dora Challenge 2022. Ayo cepetan daftar, dibawa semua teman-teman seangkatannya untuk ikutan Dora Challenge 2022. Tuh tadi udah dikasih bocoran tuh 275, 3 terbesarnya adalah jurusan elektro, plano dan geodesi. Wah. Ini seperti biasa ya, ada pride jurusan juga nih di sini. Sipil mana sipil? Nah, ntar last minute kita susul. Ya, oke. Pendaftaran tadi masih dibuka sampai tanggal 12 Maret ya, betul? 14. Oh, 14 Maret. Tapi ya gitu, kalau misalnya daftarnya telat-telat, nah nanti di klasemen juga ya bagaimana ya? Semakin sedikit juga nih yang setoran gitu. Jadi kita sih inginnya teman-teman udah bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan 1 bulan bergerak bersama, bertumbuh bersama di Dora Challenge 2022. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan titipan nih. Biasanya kalau yang kayak baru-baru ikut, aduh, kayak banyak keraguan-raguan. Sebelum memulai udah ragu duluan gitu. Ini bisa nggak ya? Itu bisa nggak ya? Gitu. Adakah pertanyaan lain yang biasa ditanyakan? Mungkin sekarang misalnya nanti Ya, mau tanya nih. Oke, siapa ya? Eka. Oh, Eka, oh ya. Ya, misalkan kita kan tadi disebutkan misalkan Strava kita error atau tiba-tiba mati ya. Itu invite sama temen yang bareng gitu boleh nggak kira-kira? Tapi ini boleh. apa? Misalkan nggak boleh ya. Makanya bawa power bank, jangan kesasar. Bukan Maksudnya gimana Om? karena aku. Coba.
Nggak, kalau kita misalkan lagi lari bareng temen nih, terus Strava kita error, boleh nggak di-invite sama temen kita gitu? Run with gitu. Di tag ya. Iya, di tag. Jadi kalau di tag bisa aja ya, tapi dipastiin yang ke stopnya itu di delete gitu. Jadi nanti jangan double. Oh iya, maksudnya satu aja activity yang masuk gitu ya. Cuman itu sebaiknya sih dihindarin yang Ya, itu dia. kalau misalkan lari mesti nge-record sendiri gitu, jangan ngandelin temen gitu. Jadi kayak misalkan kita lari bareng berdua sama istri sendiri gitu kan. Nah, mesti Gue double. udah yakin dia mau ngomong gitu. Kan dia mau nyari chat isi. Mancing. Jangan ngandelin pasangan untuk nge-record terus kita minta dia nge-tag gitu. Nah, apa itu dihindari lah, mendingan kita nge-record sendiri gitu. Cuman kalau misalnya memang terpaksa kayak tadi kasusnya spesial di tag gitu kan, ya itu bisa aja, tapi ya pastiin yang lamanya di delete gitu. Jadi nanti bisa ketahuan juga sih kalau misalkan memang ada yang duplikat gitu kan, yang aktivitas lama itu nggak di delete, yang ke stopnya terus ternyata udah ada tagan baru, itu kan berarti double activity kan. Nah itu yang mungkin nanti kena kartu kuning juga dari Komdis gitu kali ya. Ya itu nanti kasuisis ya, kita kalau per case aja kita lihatnya harus diklarifikasi dulu, soalnya kan soalnya nggak ada jaminan juga kalau misalnya run with siapa gitu ya, di tag itu memang durasi larinya sama dengan orang yang nge-track. Bayangkan, jadi misalnya ya gitulah. Jadi nanti kasuistik aja, tapi sebaiknya dihindari lah gitu kalau seperti itu. Ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada yang nge-tag gitu, mungkin nanti diklarifikasi aja sama panitianya gitu. Harus klarifikasi dulu beneran nggak? Ya karena kita karena kita nggak mungkin ngawasin kan. Jadi ya memang mengandalkan integritas masing-masing. Tapi yang jelas kita bakal klarifikasi dulu apa memang jarak dan durasinya barengan apa enggak, itu aja. Ya, oke. Siap. Makanya dicas dulu jamnya, Kak. Powerbank gue udah dikirim kok sama Ricky. Ya, itu kasus-kasus yang kira-kira nanti bisa menghambat recording dengan Strava, tapi memang betul kayak tahu-tahu stop di tengah, baterainya habis, GPS hilang mungkin ya kali ya, kayak gitu. Iya mungkin, jadi memang ya namanya teknologi ya teman-teman, bakal banyak kekurangan. Ada juga kasus yang nge-track pakai Strava terus tiba-tiba di tengah jalan entah kenapa Stravanya mati gitunya. Ya saya hanya bilang wayahna gitu ya, karena memang teknologinya yang nggak bakal sempurna, tapi ya sudahlah gitu kan, kita ininya ya. Jadi persiapkan untuk worst case sih sebenarnya gitu. Termasuk juga kalau misalnya olahraga di luar dalam kondisi cuaca ya, dia mesti ya, karena kita sekarang kondisinya pandemi, mesti perhatikan satu protokol kesehatan, dua juga kondisi cuaca ya, karena kalau nekat lari hujan-hujanan kayak film India itu bahaya nanti. Tahu-tahu sakit gitu ya, jadi malah kehilangan hari-hari untuk setoran. Gitu. Harus bisa menakar diri sendiri. Nah, ini nanti juga ada ini nih, bridging ke nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Cipi, nanti apa aja sih yang mesti disiapin, bukan cuma belanja jersey baru, belanja kudungan baru, belanja sepatu baru yang sudah menumpuk padahal yang lain gitu ya. Jadi ada yang lebih penting gitu, kita harus bisa nakar dan tahu kondisi diri kita sendiri gitu, jangan sampai gara-gara Dura Challenge malah ambruk gitu, atau cedera atau malah sakit. Kebagian Dora Challenge-nya cuma 2-3 hari, terus habis itu sakit bed rest. Wah, jangan sampai kayak gitu. Karena kita ingin ya kata bertumbuh di sini, memang kita pengen teman-teman nggak cuma jadi
lebih cepat atau lebih kuat, nggak cuma itu, tapi juga ada proses belajar dan menjadi pribadi yang mungkin lebih baik gitu ya, dan lebih bugar gitu, dengan tetap juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Seperti itu. Ada Iya, ini pertanyaan mungkin lain? Willy telat gabung. Tadi udah dibilang badminton gimana katanya. Badminton iya. boleh aja gitu, cuma yang terrekord sama sistemnya cuma run, ride, sama walk gitu. Jadi kalau misalkan badminton ya udah pas giliran masukin aktivitas ke Strava-nya direkord sebagai walk gitu, Willy. Tambahan dikit ya Om Fahri. Jadi kalau misalnya kita pakai Strava itu just on, walaupun indoor misalnya badmintonnya tetap nyalain GPS. Kalau misalnya nge-track pakai jam juga ya itu otomatis GPS nyala kan. Di set run atau walk, cuman karena dua alat ini berbasis GPS kan, sementara kalau di GPS kan kita gerak-gerak dikit doang gitu, kadang nggak kedetek sebagai movement. Nah kalau misalnya dia nggak kedetek, jadi misalnya kita main badmintonnya sejam, bisa jadi si Strava atau si jamnya cuma nge-track kita movementnya 15 menit gitu atau 20 menit ya itu mah kekurangan ini aja ya, kekurangan alat aja, tapi memang begitu. Jadi kalau misalnya ntar di tracknya nggak akurat, kita main tenis atau main badminton semacamnya ya memang begitu kekurangannya. Itu aja. Jadi bisa mulai diatur-atur karena memang ada yang masih pengen tetap ada di rumah ya, stay at home, melihat third wave seperti ini. Ada yang kayak coba-coba ikut di YouTube kan, ada tuh beberapa video-video walking from home apa kayak gitu. Nah itu berarti harus tetap nyala ya GPS-nya ya, supaya tetap terekam moving time-nya. Oke, adakah pertanyaan lain? Titipan-titipan mungkin, atau mungkin masih galau di dalam hati? Ayo. Kalau misalnya workout gimana ya? Nggak dihitung berarti ya? Sama statusnya sama badminton tadi, yang kalau misalnya yang jalan di rumah workoutnya ya sama kayak gitu, bisa di track pakai jalan, tapi nggak bakal akurat, dan kita gerak berapa sejam atau setengah jam gitu, paling biasanya yang ke track sebagai movement cuma berapa menit lah gitu, nggak bakal akurat kayak gitu, dimaklumin aja. Ya. Jadi fokuskan pada run, walk, dan cycling itu, supaya bisa lebih meyakinkan lah ya hasil yang diambil dari Strava ke dalam database-nya Dura Challenge 2022. Seperti itu. E-bike nggak boleh ya? Nah, E-bike nggak boleh, apalagi motorbike. Oke. Manasin keliling lapangan 3 kilo, lumayan itu. Iya, ada pertanyaan lain tadi, penjelasannya udah cukup lengkap ya. Jadi itu tadi sambil diingat-ingat, mungkin dicatat juga tipsnya gitu ya, apalagi yang kayak suka lupa gitu ketika udah mulai iya ya lupa nggak dilihat nih Strava-nya gitu kan. Sekarang udah mulai rajin-rajin sadar Strava ya sekarang. Karena nyawamu di Dura Challenge 2022 itu bergantung pada Strava-mu. Adakah lagi pertanyaan? Bu Indah, kalau static bike udah dijelaskan tadi. Tadi baru sedikit sih. Tadi sempat nyebut ada Swift ya. Makanya ini tadi diarahkan kalau misalnya untuk karena memang ada kayak jam-jam tertentu, merek-merek jam tertentu atau cara-cara tertentu, harus pakai aplikasi-aplikasi apa, mungkin bisa ditambahkan ya
gimana? Yang lebih tahu misalnya kayak aplikasi-aplikasi apa nih yang misalnya untuk third party bisa narik ke Strava. Karena kalau misalnya ini nggak apa-apa nggak sih sebut merek Garmin gitu kan mungkin udah lebih apa ya lebih komprehensif ya untuk ini jenis-jenisnya apa kayak treadmill gitu-gitu kan dia bisa langsung narik gitu. Kalau ya static bike gimana ya? Ya, Pak Fahri mau jelasin apa? Oke, jadi selama dia bisa connect ke Strava dan ada moving time itu terrecord. Tapi kalau misalkan static bike yang apa namanya nggak bisa nge-record moving time atau nggak bisa nge-record apa cadence, speed segala macam itu mohon maaf nggak bisa masuk ke Strava ya nggak bisa masuk ke Dura Challenge ini gitu. Soalnya kalau misalkan apa namanya pakai itu tadi dibilang aplikasi kayak Swift gitu, ya mau lari kah, mau sepedahan gitu. Tapi kan ke detect di sana ada pergerakannya berapa jauh, berapa lama itu boleh. Gitu. Mungkin Prof ada yang mau ditambahkan silakan. Enggak sih ya itu aja. Jadi kalau jamnya bisa ngedetect static bike silakan di-track pakai jam. Kalau Strava sendiri nggak bisa, jadi nge-track pakai Strava nggak bisa. Cuman kalau misalnya pakai Zwift ya, Zwift kan kalau pakai app Zwift bisa connect ke Strava juga. Jadi silakan di-track pakai itu buat yang static bike. Gue nggak pernah pakai Zwift, jadi jangan tanya tips and tricksnya yang pakai Zwift gimana. Jadi mangga weh yang sering pakai Zwift kalau ada yang mau nambahin. Ricky kayaknya pernah ya? Sorry Prof sama teman-teman. Berarti kalau di Strava, kalau tadi kan infonya Bu Winda, kalau kita input manual di Strava itu nggak boleh juga ya? Iya. Yang tadi diinfokan. Oke. Oke, noted. Jadi dipastikan itu tadi harus dipastikan gear-nya kalau misalnya ada merek-merek tertentu, nah itu bisa diskusi sama teman-teman di grup Duracell. Kalau misalnya nggak tergabung di grup Duracell bisa titip di grup jurusan nanti ditanyakan. Karena biasanya kayak gitu kan, nggak semua orang punya gear yang bisa langsung auto synchronize ke Strava. Ada yang mesti pakai third party. Saya sih salah satunya tuh yang harus pakai harus pakai third party app. Nah itu kalau pakai kayak gitu memang kita harus coba gitu apakah dia bisa narik nggak datanya kayak gitu. Tapi memang kalau amannya sih kalau misalnya ada di luar, kalaupun tidak pakai gear, mendingan nyalain dari HP. Itu udah paling aman sih sebenarnya. Gitu. Karena memang kalau kita pakai ada satu proses lagi gitu, misalnya itu ya synchronize sekali lagi, kadang-kadang ya berarti akan ada risk kalau ada masalah di synchronizing si gear dengan aplikasi Strava itu. Kecuali memang gear yang kita pakai satu memang udah cukup canggih ya. Jadi kayak synchronize ke Strava-nya juga relatif nggak banyak masalah. Kita juga udah sering pakai. Misalnya ya nih kalau teman-teman ada yang tahu-tahu baru sengaja nih mau Dura Challenge beli jam baru gitu kan atau sport band baru, better dicobain dulu gitu. Jadi nggak nanti udah kasih effort gede, taunya nggak kerekam dengan optimal ya kan sayang juga. Manual input. Gimana nih manual input dalam bentuk apapun ya nggak diterima ya manual input ya. Jadi yang ditarik adalah data yang tersinkronis dari gear ataupun yang ya dinyalain langsung dari Strava-nya. Enggak, itu kejadiannya ini Bu Win kayak tahun lalu. Yang Iman nanya itu kayak tahun lalu pas kita mau mulai Dura Challenge ya, tiba-tiba Strava down. Oh. Makanya terus dia manual inputnya tuh tapi by data bukan nulis gitu.
Kalau itu kan sebenarnya data dari jam, cuman dia tersinkronize-nya manual gitu Ini sebenarnya. Itu sih bisa masih bisa. Ya man. upload file manual ya dari Garmin ya. Kayak 2 tahun lalu itu loh, kayak waktu kita baru mau mulai kan tiba-tiba ngehang gitu si Strava tuh. Akhirnya kita beberapa ada yang manual input lewat GPX itu. Bisa, itu masih bisa ya Gil ya? Masih. Special case kali ya, itu maksudnya jangan semua orang juga jadi ya tolong manualin input dari sini, itu special case seperti tadi ya, maksudnya kayak Strava down juga kan nggak akan down sebulan gitu. Jadi memang ada special case di mana nanti special condition ya atau force major kayak gitu, nanti dari tim Komdis juga pasti akan ada solusinya gitu, asal kita memang juga bisa memastikan bahwa walaupun manual input itu fair kayak gitu. Tapi kalau tidak ada kendala ya jangan manual input karena nanti nggak apa ya, mau bilang nggak aci lagi, maksudnya nggak sah maksudnya. Jadinya. Oh iya, kalau misalkan ada yang double atau triple Iya, device gitu, ya, itu tolong yang dimasukkan ke Strava satu aja. Oh iya, Itu ya, karena kadang nanti jadi aktivitas mencurigakan itu karena double triple input. kadang kan ada yang suka dari handphone nyala, dari jam nyala, terus masuk dua-duanya ya. Itu nanti dihitungnya. Berarti langsung pilih aja mana yang mau dimasukin ke dalam Strava. Salah satu di dulu. Oke, mungkin kita tunggu sekitar 4 menit lagi. Sebelum nanti kita masuk ke penjelasan sedikit iklan tentang acara pembukaan besok. Masih ada pertanyaan kah? Ada titik kritis lain, mungkin critical point dari guidelines nih yang kadang suka kelewat atau malas dibaca dari tim Komdis yang kira-kira berpotensi gitu. Maksudnya ini kan teman-teman belum pada ngejalanin Dora Challenge-nya gitu. Cuma yang kira-kira nanti setelah dijalanin ini masalah yang cukup umum terjadi, apalagi selain tadi masalah ini ya, harus pantau si Strava-nya tetap berjalan merekam, atau si jam atau band-nya tetap merekam, apalagi kan yang harus jadi perhatian. Oh ya, mau tanya teman-teman, untuk yang leaderboard-nya itu riset setiap minggu atau akumulasi aja terus tiap ini? Silakan. Itu sebenarnya bukan riset sih, tapi kan emang dihitungnya mingguan kan. Jadi ya kalau misalkan minggu ini berarti masuknya ke minggu ini, kalau minggu depan masuknya minggu depan. Jadi bukan riset tapi leaderboard mingguan gitu. Jadi walaupun misalkan udah di minggu setelahnya, tetap bisa dilihat minggu sebelumnya itu siapa yang ada di leaderboard kan. Tinggal dipilih aja di situ kan ada buttonnya ya, ada ininya. Oke. Combo buttonnya bisa dipilih minggu yang mana, mau ngeliat minggu yang mana gitu. Jadi sebenarnya bukan di reset gitu, tetap bisa kita lihat historinya. Yang di riset hanya perhitungan panitia ya terhadap target mingguan, karena targetnya mingguan, begitu ganti minggu ya udah targetnya balik lagi ke 0 gitu, nggak diakumulasi. Izin komen panitia. Ya, silakan. Ini mah apa ya, kan tadi kalau bulu tangkis, tenis bisa aja ya dinyalain dalam bentuk run atau walk ya, ininya ya, aktivitinya ya. Berarti mungkin kalau renang juga bisa kali ya? Wah, kebaca GPS-nya kalau di dalam air nggak tahu, cobain aja dulu. GPS-nya nyala nggak kalau di dalam air?
berenang di set jalan gitu semua. Bisa kan kalau misalnya renangnya apa? Tangannya dia Pasti bergerak gitunya. Di dalam kolam jalan-jalan gitu. Enggak berenangnya kan kalau di pool-pool yang agak kebuka juga ya, maksudnya masih bisa. Kan yang diterima kan ride, run sama walk. Iya. Swim Iya, enggak. maksudnya pakai modenya run atau ride, jadi dia enggak di kan Oh, ya, jadi berenang tapi di set ke jalan gitu. Trekna. apa gaya jalan apa gaya apa? Ya sebenarnya mah bisa. Jadi datanya kayaknya bakal masuk gitu data. Itu nggak jujur tuh Mang Oki tuh. Integritas Mang, coba tadi yang terakhir ada fair Saran play. orang ya, tapi kalau misalnya masuk mah datanya masuk. Ya, jadi kalau masuk mah masuk datanya si walk-nya gitu. Jadi mah. Tapi kan gerak juga bukan? Iya. Olahraga mungkin. Tapi kan jadinya gini, kalau misalnya berenang itu kan substansinya berenang, tapi dia berjalan gitu ya. Itu kan substansi yang berbeda. Itu sama kayak kalau kita ngaku lari, tapi padahal kita naik sepeda gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita badminton dan tenis lah katakanlah, itu kan substansinya masih berjalan walaupun itu olahraga permainan. Itu hanya kita mengakomodir buat beberapa teman-teman sih. Jadi tapi memang dalam sistem nggak bakal ketahuan Ki, memang dalam sistem nggak bakal ketahuan. Cuman ya itu kan kembali kepada tadi ada disclaimer aja kan, kita menuntut ke masing-masing pihak aja untuk untuk bisa mengikuti semangat dari dua challenge ini, karena kan emang pengennya kan untuk yang kali ini kita lebih mengedepankan identitas Duracell sebagai komunitas lari dan sepeda lah ya. Jadi pengen mengedepankan isu itu dibanding yang 2 tahun lalu kan kita pengen orang gerak aja gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, ya berarti ya renang enggak ya kayaknya, walaupun di set run atau walk juga ya. Renang kalau misalnya di setnya walk pasti tetap bisa masuk sih. Bisa-bisa aja masuk. Yang tadi itu berarti kan itu nggak sesuai, recordnya nggak sesuai dengan realitanya kan gitu, dan itu sebenarnya nggak diharapin. Karena agak aja sekarang aktivitas lari atau menanggapi juga dari ada entah pertanyaan atau komentar dari Om Halim. Ini tidak ada pembatasan minimum waktu bergerak dan minimum pace ya. Jadi betul nggak dari tim Kombis? Walaupun tadi kita menyarankan at least 20 sampai 30 menit lah bergerak supaya memang optimal gitu untuk badan. Ya itu kasus di kemarin bulu tangkis ya. Jadi jarak 30 menit main badminton gitu. Paling cuma 150 meter ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia pakai jam kan kita bisa lihat juga dari heart rate-nya tuh di situ. Emang benar-benar dia bergerak gitu kan. Tapi as long dia bergerak ya masuk ke Strava gitu. Karena yang Strava kita catat itu adalah moving time. Itu sih. Jadi nggak ada pembatasan ya untuk minimal waktu dan minimal pace sebenarnya, tapi itu kembali lagi kita sangat-sangat mengharapkan teman-teman fair play gitu. Jadi nggak cuma sekedar nabung durasi ala kadarnya gitu lah, yang penting ada, yang penting skor lah apa gitu. Tapi memang mengusahakan untuk bergerak sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Oke, mungkin karena ini akan semakin malam dan teman-teman juga butuh untuk beristirahat. Terima kasih untuk Prof. Awan dan Om Fahri mewakili tim Kombis
Dora Challenge 2022. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan rules dan guidelines, bisa nanti langsung tanyakan ke grup Duracell. Dari teman-teman dari tim Komdis akan segera merespon ya pertanyaan dari teman-teman atau dari jurusan teman-teman. Mungkin ada yang minta diwakili gitu, nggak enak bertanya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut. Maaf ya, saya Anpin. Dimufin dulu. Oke, kita akan lanjut menerangkan tentang besok nih ada acara pembukaan ya, rameannya. Aku undang Bu Cipi dari tim nah ini Bu Cipi dari tim event akan menjelaskan sedikit nih besok ada apa sih gitu. Kemudian tadi kan udah persiapan dari segi teknis ya, nah sekarang dari badan kita nih gitu kan, kesehatan kita nih apa aja sih yang harus disiapin supaya Dora Challenge 2022-nya lancar sampai selesai. Seperti itu. Bentar, aku unpin dulu diri sendiri karena mau share screen. Ya Bu Cip, apa kabar Bu Cip? Baik, alhamdulillah. Bentar ya, aku pusing sendiri mana ini. Oke. Ini lagi coba share pakai Canva. Kita share dulu. Lupa yang mana ini ya. Oke. Bu Cip gimana buat besok? Bakal lari kah pagi-pagi? Enggak, kayaknya besok rest day. Oh, besok rest day. Ya. Jadi ini teman-teman udah pada punya Kita nggak strategi ambi-ambi banget masing-masing. sih. Udah pada punya strategi masing-masing ini Iya, untuk biarlah Dora yang Challenge. ambi. Yang cepet-cepetan ya untuk Iya, karena ini kan sebulan ya Bu Win, jadi Oh nggak ya. mesti digaspol di awal. Jadi kita ini aja zona 3 aja. Oh ya, zona 3. Kompor banget. Kompor banget. Karena sebulan kan, jadi ya santailah ya gitu. Oke, teman-teman. Trisan nih besok acara grand launching. Maaf ya, ini agak lama. Lagi nyobain Trisan pakai Strava. Strava. Pakai Canva. Kenapa jadi ketukar Strava dan Canva? Oke. Saking seringnya ya tektokan itu ya berdua. Oke, Bu Cip, gimana nih besok ada apa nih grand launching? Ya, Ada ini apa nih? besok tolong jam 1 siang jadwalnya dikosongin, kita di depan layar menyimak coach yang lagi hit sekarang, Coach Dodit. Di host oleh Mprop ini kita keandalan kita yaitu Mprop Awan. Jadi kebayang besok serunya kayak apa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan itu udah di-share ya Bu Win ya di Slido ya di WhatsApp. Atau bisa juga nanya langsung besok di chat di kolom chat ya. Jadi ini kesempatan ya untuk bertanya apapun seputar dunia lelarian dengan seorang coach profesional gitu. Nanti juga ada highlight program dari Sirka. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu startup company yang bergerak di bidang nutrisi dan gizi, yaitu Sirka. Nanti mereka akan memaparkan program kerjasamanya dengan Duracell. Ini juga kesempatan yang bagus banget ya Bu Win ya. Ya, karena aduh jujur aku baru sekarang loh denger Sirka ini dan keren banget idenya. Yang punya juga anak ITB ya Bu Win, angkatan berapa ya? 2008 ya kalau nggak salah ya. 2008. Jadi nanti TK, teknik kimia. dari teknik kimia. Wah, keren. Oke, next slide apa Bu Win? Oke, nah ini ya besok jadi besok itu adalah seri Durotalk yang pertama itu sama Coach Dodit. Jadi besok jangan lupa mau bertanya. Oh ya, nanti link Slido-nya juga akan di up lagi di mana di YouTube. Kita kasih link gitu ya, dan kita up lagi juga di grup ya. Siapa tahu ada yang baru kepikir pertanyaannya saat Coach Dodit presentasi. Jadi besok Coach Dodit juga akan
presentasi Iya, ini pasti gimana banyak sih? pertanyaan tuh nanti ya setelah Oh. sebelum mulai udah banyak banget Wah, pertanyaannya. ada pertanyaan gitu. Heeh. Nah, nih Oke, 1:30 ya besok. mumpung ada coachnya nih yang bisa ditanya-tanya, silahkan bertanya. Yang selama ini masih mengganggu apa namanya? mengganggu Iya. malam-malam tidur di malam-malam hari kalau misalnya soal lari, kenapa lari tuh gini-gini aja ya gitu. Gimana nih Betul, supaya bisa performance-nya bisa jadi lebih bagus nih, udah lari 2 tahun tapi kok kayaknya pace segini-gini aja, badan gini-gini aja juga. Nah, itu bisa tanya ke coach Dodit, siapa tahu dikasih tahu ya Bu Cip ya tentang Betul. lari itu nggak asal cepet gitu. Iya. Ada rumusnya juga nih coach Dodit. Bener Bu Win. Nah, ya ini Bu Cip. Nah, ini teman-teman, ini bukan wajib memang, tapi sebaiknya teman-teman coba health check dulu, assessment. Kalau yang udah nyoba itu mungkin udah lihat ya. Yang belum nyoba nih saya kasih bocoran dikit bahwa nanti itu nggak cuma sekedar berat badan doang yang diminta input ya dan tinggi badan, tapi bagaimana eating habit kita juga ditanyain di situ. Hanya 5 menit aja. Ditanya bagaimana keseharian makanan kita. Nanti tinggal isi ini aja sih, cek kolom dan nanti dia akan memberikan resultnya lewat email. Jadi dari situ kita tahu current condition badan kita tuh seperti apa, kebiasaan kita tuh seperti apa. Nah, berkaitan dengan itu nanti kita dengan Sirka dengan Duracell itu mempunyai sebuah program yang sifatnya tuh lebih ke education ya, Bu Win ya, dan consultation tentunya. Jadi selama sebulan itu nanti yang berminat ikut program ini akan ada grup khususnya. Di situ tuh diberikan ilmu ya, bagaimana caranya memilih makanan yang benar sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena nutrisi ini nggak one fit for all ya teman-teman. Tiap orang itu berbeda kondisinya, berbeda kebiasaannya, berbeda juga genetisnya. Nah, dengan program Duracell bersama Sirka ini, itu customize gitu. Nah, yang ikut akan ada grup khususnya. Dan 20 pendaftar pertama itu ada cashback dari Duracell gitu. Jadi bersegeralah mendaftar karena ini kesempatannya luar biasa loh. Sekarang kalau ke dokter gizi berapa coba ya? Nah, ini besok Sirka akan menjelaskan ya Bu Win ya, lebih detail ya tentang ini. Nah, jadi sayang banget untuk dilewatkan loh, beneran. Karena prinsipnya adalah challenge kita kali ini tuh sebulan, bukan hanya sekedar pacu-pacuan mileage, bukan hanya sekedar pacu-pacuan durasi, tetapi kita pingin challenge kita itu tuh ada misi, ada value yang kita bawa untuk the next life ya, setelah challenge gitu. Jadi caranya adalah kita selama challenge itu banyak sekali ilmu yang kita share gitu ya, mengenai Golden Triangle terutama ya, workout, sleep, dan nutrisi. 3 hal itu agar kebiasaan baik kita hidup sehat ini bisa berkesinambungan terus, bisa dipakai terus ilmunya setelah challenge, nggak cuma sekedar pacu-pacuan mileage doang gitu selama sebulan, kayak gitu. Iya, aku udah ikutan daftar Bu Cip, jadi aku ngitung, aku berhitung uang yang aku keluarin buat Sirka selama sebulan, itu masih lebih murah daripada jajan GoFoodku, GoFoodku sebulan dan Shopee Food. Saya deh, bener loh, itu iya. teman-teman. Aku sempat lihat ya ininya ya Bu Win, yang Ibu Win share ya itu ya masalah kurikulumnya ya, tentang kurikulumnya maksudnya. Itu bagus banget loh, itu semua materi yang aku pelajari di Sport Nutritionist di APKI. Dan itu lebih hebatnya lagi, itu ada one-on-one consultation ya sama nutritionistnya. Wah, itu sayang banget kalau nggak kalau nggak diikutin gitu. Keren banget itunya, kurikulumnya. Iya, dan sekali lagi ini bukan program diet untuk menurunkan berat badan ya. Itu nanti kita di awal, aku juga udah ikut ininya. Di awal tuh kita udah ditanyain komitmen dan tujuan kita mau apa. Kalau memang di situ tujuannya ada di situ, saya pengen pola makan lebih baik, saya pengen lebih sehat. Ingat loh, habis selesai Dura Challenge ada apa? Ada bulan Ramadan, terus ada Lebaran, di mana biasanya makan ugal-ugalan nggak karu-karuan. Iya benar. Itu salah satu kurikulumnya juga ada mengetengahkan ini mindful eating itu wah itu luar biasa. Jadi teman-teman ini kesempatan challenge gak cuma sekedar challenge tapi banyak ilmu yang bermanfaat di dalamnya gitu.
Betul sekali. Aku balik lagi ke Coach Dodit ya. Jadi ini nih nanti ya ada challenge internal juga di grupnya gitu. Bu Cip udah ngeliat tuh bocorannya. Ternyata Ya, jadi kayak ada gini nih. challenge, ada Nah, game-gamenya juga. iya, dan itu semua mengkondisikan kita untuk lebih paham tentang nutrisi ya, teman-teman, dan kita jadi paham apa sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Selama ini kita udah bener nggak sih makannya gitu, kayak gitu. Keren banget lah pokoknya ini. Dan semua dengan certified nutritionist. Itu dia, jangan asal diet ya. Kadang ada yang lihat si artis ini diet, temenku yang ini turun berat badan loh 10 kilo sebulan gitu ya, enggak begitu juga gitu. Makanya ini udah approve sama Bu Cip nih yang memang bagus banget deh, kontennya bagus banget gitu. Dan sudah disesuaikan dengan teman-teman Duracell ya, kita yang jelang atau sudah masuk di usia 40-an itu kayak gimana sih ininya kondisi kesehatannya gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah tensinya tinggi, asam urat tinggi, atau punya GERD gitu kan, makan pedas dikit langsung mual gitu, atau makan sate kambing dikit besoknya pusing gitu kan, leher berat gitu. Mungkin tuh sudah saatnya nih kita mulai Iya, apalagi 1 bulan ini tuh aktivitas padat ya, karena challenge ini tadi, yang tadinya mungkin nggak gerak-gerak banget jadi lebih terpacu karena bukan pressure juga ya, kondisi ingin berkontribusi, dan itu normal ya, namanya juga challenge. Nah kalau misalnya makanan yang nggak beres gitu ya, malah backfire gitu ke badannya, bukannya malah makin strong, malah makin bikin drop kalau nutrisinya nggak mendukung. Nah, semua itu tuh ilmu ya, kita harus pelajari. Kita tuh nggak bisa sekedar coba-coba gitu ya. Semua tuh ada ilmunya, dan di challenge ini ada yang ininya tempat untuk belajarnya seperti itu. Nanti akan besok juga akan ini ya Bu Cip ya, Bu Cip akan tampil lagi, akan bocorin nih semua event pendukungnya. Kita punya banyak banget. Kalau malam ini semua takutnya besok pagi-pagi mau lari keburu ngantuk. Jadi kita save untuk besok kita gitu. Iniin ya, kita lanjutin. Betul, di YouTube Live juga publik bisa lihat gitu ya. Dura Challenge 2022 ini bukan semata-mata hanya berkompetisi bergerak aja, tapi kita itu tadi ada kata bertumbuh. Kita pengen juga kita semua jadi punya wawasan dan juga gaya hidup ya, menumbuhkan gaya hidup dan kebiasaan gitu. Nah, jadi jangan lupa nih follow Instagram dan subscribe ke YouTube Live karena tahun ini kita bakal banyak lakukan event melalui YouTube Live ya, Bu Cip ya. Udah mulai go public nih kita. Iya. Silakan di-share teman-teman ke grup lari alumni SMA-nya mungkin, atau grup lari kantornya gitu ya. Jadi orang tahu bahwa Anda adalah bagian dari Duracell. Wah, keren ya Duracell gitu. Ya nggak? Ya, betul sekali. Gitu. Kayak ini pesan ini juga ya, dan alhamdulillah juga dari bertumbuh kita dapat sponsor banyak. Ya, Jadi alhamdulillah. yang selalu bertanya-tanya, door prize-nya apa ya? Hadiahnya apa ya? Dan mostly ini dari teman-teman 2000 juga ya, Bu ini? Iya. Ini banyak dari teman-teman 2000 juga. Terima kasih banyak. Ini ada beberapa sponsor kita, besok juga akan umumkan ya sponsor-sponsor utama kita, sponsor-sponsor pendukung, dan juga ada di Instagram juga udah naik teman-teman yang punya bisnis gitu, banyak banget yang menjadi donatur dan kolaborator. Terima kasih banyak teman-teman untuk membuat Dura Challenge ini menjadi semakin meriah gitu. Semoga berkah semuanya yang sudah menyumbang segala hal untuk mensukseskan Dura Challenge 2022 ini gitu. Oke Bu Cip, satu lagi nih mau tanya nih. Besok udah mulai Dura Challenge. Coba kasih tips-tipsnya nih buat si Golden Triangle Eat Rest Exercise nih, buat akan memasuki, biasanya di minggu-minggu pertama Dura Challenge ya, wah pada ngegaspol tadi yang seperti Bu Cip bilang, gaspol banget gitu. Gimana nih Bu Cip? Pokoknya mindful teman-teman, utamakan keselamatan yang penting ya, karena COVID masih ada, larinya tetap pakai masker ya, maksudnya sesuai kondisi tempat lari sih. Kalau lari kayak saya di hutan mungkin saya nggak perlu pakai masker, tapi saya tetap bawa masker.
di kantong. Apalagi kalau misalnya larinya di kota ya, itu pasti maskernya naik turun gitu. Kalau nggak ada orang diturunin, kalau ada orang dinaikin. Pokoknya aware dengan keselamatan diri sendiri, terus juga istirahat yang cukup. Usahakan jam tidur diperbaiki. Nanti kita ada loh ininya khusus untuk recovery, sleep recovery itu nanti ada besok kita akan terangkan ininya ya, event-event Dura Talk-nya. Jadi pesannya adalah mindful, ingat golden triangle, selain aktivitas workout, pentingnya juga adalah istirahat dan makan yang baik dan sehat gitu. Iya, thank you Bu Cip. Jadi malam ini kalau bisa udah disiapkan, kalau ada yang mau larinya agak jauh, fuelingnya kayak gimana. Ya, ada yang mau ngoromli katanya besok ya? Oh. Jangan sampai kekurangan cairan gitu ya, dan mengingat ini COVID gitu ya, kalau bisa bawa sendiri deh, jangan jajan-jajan di tengah jalan kayak gitu ya, hygiene lah harus diperhatikan kayak gitu ya. Nih Bu Cip, terima kasih sama-sama Bu Win, terima kasih juga Om Fahri udah jelasin tadi ya. Besok akan ada juga teman 2000 yang akan ikut dampingin Bu Cip nih besok. Soalnya selain event-event itu ya Durotalk, Bu Cip besok akan menjelaskan tentang Durotalk gitu, dan juga sedikit bocoran si door prize gitu kan. Tadi door prize udah dikasih bocoran ya, gimana nih mau menang door prize gitu. Nah, tapi juga ada lagi acara yang juga cukup ditunggu-tunggu nih, apa ya, besok aja. Makanya besok jangan lupa nonton grand launching kita jam 1 siang. Gitu. Terima kasih semuanya. Kayaknya ini sudah mau jam 9 ya. Terima kasih udah hadir di technical meeting hari ini. Oke, Bu Cip, sorry ya, aku copot. Makasih Bu Win. Foto dulu lah. Oh ya, nanti pamitan dulu. Nah, oke, terima kasih sudah hadir semua. Jangan lupa follow IG dan subscribe ya. Mungkin kalau yang IG di sini udah rata-rata udah pada follow ya. Cuma ini subscribe ke channel YouTube-nya Duracell, ITB2K Rungies Duracell gitu. Semoga bergerak bertumbuh bersama kita selama 1 bulan ke depan, bisa membawa pengalaman, pelajaran, pengetahuan, dan juga kenangan-kenangan yang indah bersama. Ya. Oke, salam semangat dan sehat selalu. Kita foto dulu. Yuk, open cam. Bu Cip minta tolong fotoin ya. Oke, boleh. Open cam yuk semuanya yuk. Ini ada gimana berapa ya orang untuk copot? Oh, ini ada dua slide ya di aku ya. Jadi aku nggak tahu. Jadi senyum aja terus ya. Oke, galeri. Oke, open cam semuanya. Siap, slide pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Kok? Oke, next slide. Oke. Ini Bu Lia nggak buka kamera nih, Bu Bos? Enggak, Cip, nggak bisa. Oke, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pak Bos ada di dua-dua slide ya? Tahu ya ininya ya, Zoom-nya kalau ketua kita. Ya. Pertanyaan-pertanyaan silakan nanti langsung tanyakan di grup tim reaksi cepat, nanti langsung bales. Ya. Kayak gitu. Selamat istirahat ya semua. Yuk, mari semua sehat semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semua. Bye. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.